Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa melakukan kelas Zoom untuk fisika teknik pertemuan 6 di hari ke berapa ini ya? Ada yang 5, ada yang 6 puasa ya, tergantung ikut pemerintah atau ikut bukan pemerintah, tapi tidak perlu dipermasalahkan karena ada dalilnya masing-masing. Intinya saling menghormati saja ya. Nah, di pagi hari ini di bulan Ramadan ini kita akan menjalankan salah satu rutinitas kita, walaupun mungkin di bulan puasa tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar ya, seperti itu. Tapi nanti mungkin akan lebih singkat karena memang edaran dari kampus untuk jam kuliah di masa Ramadan itu dikurangi gitu ya. Tapi sepertinya tidak masalah karena memang materinya tinggal sedikit dan nanti materi untuk ujian tengah semester itu dari materi ini. Maksudnya materi ini dari materi 1 sampai materi hari ini gitu ya. Nanti insya Allah di pekan depan kita akan latihan soal, yang mana soal itu kita akan jadikan acuan ya untuk ujian nanti. Jadi kalau soalnya bisa dikerjakan, maka insya Allah ketika ujian pun juga bisa mengerjakan. Oke, kita lanjutkan. Kita masih di temperature and heat untuk part 3 ya. Nah, kemarin kita sudah belajar ya beberapa hal. Nah, untuk materi pertemuan kali ini temanya akan fokus pada heat transfer ya. Heat transfer atau perpindahan panas. Nah, ini sebenarnya adalah mata kuliah tersendiri, tapi kita coba bahas dasarnya dulu di fisika teknik. Ya, jadi fisika teknik itu materinya sedikit-sedikit, ya, tapi sebenarnya itu adalah perwakilan dari beberapa mata kuliah tersendiri. Ya, ada kinematika, ada dinamika fluida, ada heat transfer dan sebagainya. Nah, kemarin kita juga sudah bahas ya beberapa cara bahwa panas itu bisa berpindah dari satu titik ke titik lain, gitu ya. Yang pertama dengan menggunakan konduksi atau merambat. Kemudian ada konveksi. Dengan cara mengalir, kata kuncinya, dan dengan radiasi atau memancar. Memancar dan atau menyerap. Karena benda yang meradiasikan, karena benda yang berradiasi, ya, itu selain dia memancarkan panas, juga dia menerima panas. Nah, cuma nanti lebih besar mana? Lebih besar memancarnya atau lebih besar menyerapnya. Kalau matahari misalnya, itu lebih banyak memancarnya, walaupun sebenarnya juga menyerap panas, tapi yang diserap itu tidak signifikan, ya, sehingga yang memancar dibandingkan yang menyerap itu lebih banyak sekali yang memancar. Jadi kita anggap matahari sebagai sumber panas atau sumber energi, gitu ya. Tapi ada benda-benda yang memang dia menyerap panas juga, ya, lebih banyak menyerap panasnya daripada memancarnya. Nah, seperti itu. Nah, di pertemuan kemarin kita membahasnya terkait pengertiannya saja, gitu ya, pengertiannya saja. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Karena kalau teknik tidak ada perhitungan, itu bukan teknik, ya, hanya ilmu mengira-ngira. Ya, padahal di luar sana permasalahan tidak bisa semuanya dikira-kira, tapi juga harus dihitung, ya, untuk tetap mengira-ngira tapi ada dasarnya. Ya. Karena kan kita tidak bisa menebak angka, tapi juga harus ada perhitungannya.
Nah, yang pertama adalah konduksi. Ini konduksi kemarin sudah dibahas. Nah, ini ya, saya ulang saja ini. Karena kemarin yang di kelas F malah belum ya. Nah, ya. Saya ulang aja. Untuk konduksi, ini persamaannya ya. Ada yang bilang H, ada yang bilang Q kecil, ya itu bebas. Tergantung buku mana yang kita jadikan acuan. Tapi kalau pakainya H ya hanya terus, atau kalau pakai Q kecil, Q terus gitu ya. Nah, jadi konsisten saja, yang penting gitu ya. H sama dengan minus K dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T per delta X. Yang mana K adalah konduktivitas termal ya. Jadi K ini adalah sifat material itu sendiri ya. Jadi sudah ada ilmuwan-ilmuwan terdahulu ya, baik itu ilmuwan atau orang-orang industri, yang mana industri juga ada bagian risetnya gitu ya. Mereka bertugas untuk mencari konduktivitas termal setiap material ya. Ada besi, ada baja, ada platina, ada aluminium, macam-macam. Nah, ini tergantung dari sifat materialnya apa. Dan ini tidak perlu dihafal karena kita cari di Google aja bisa sebenarnya ya. Atau buku, atau mungkin kalau mengerjakan soal nanti diberi pilihannya. Kemudian A adalah luas penampang ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka luas penampangnya adalah yang sebelah sini. Karena arahnya dari 1 ke 2. Di mana-mana namanya panas itu pasti dia bergerak dari yang suhu lebih tinggi ke yang lebih rendah. Itu yang normal. Tapi bisa dibalik dengan menggunakan heat pump namanya ya, dengan menggunakan pompa panas. Kemudian delta T adalah perbedaan panas. Ini bedanya berapa? Kemudian delta X adalah tebalnya gitu ya, tebalnya. Kemudian dihitung gitu ya. K adalah konduktivitas dikalikan dengan luas penampang dikalikan dengan perbedaan suhu dan dibagi dengan dan tebal ya, tebal daripada platnya tersebut. Nah, itu kalau konduksi gitu ya. Dan untuk tanda minus ini adalah sebenarnya tidak perlu untuk begitu dirisaukan ya. Jadi jawabannya pun ketika tidak menggunakan minus tidak masalah. Tapi karena dalam beberapa buku memang dituliskan minus gitu ya sebagai pemahaman bahwa panas itu bergerak ya dari jadi misalnya gitu ya, di sini ada delta X, gimana tulisnya ya. Ini sebenarnya juga agak membingungkan, tapi saya coba jelaskan dengan semudah mungkin ya. Jadi misalnya ini ada benda gitu ya, tebalnya adalah X ya. Nah ini misalnya yang di sini adalah 40 derajat Celcius, yang sebelah kanan temperaturnya adalah berapa nih? Misalnya 25 ya, kita samakan sama yang di sini 25 derajat Celcius. Nah, jadi panas itu dia, ini kan gini ya, kalau di dalam angka, temperatur itu kan 25 ke 40. Berarti kan positifnya itu bergerak dari kanan ke kiri ya, jadi ada pertambahan panas. Gitu ya. Jadi ibaratnya ini yang 25, ini yang 40. Ya, dan kalau namanya positif itu kan dia dari 0 kemana gitu ya. Dari 0 ke 10 itu positif. Dari 10 ke 15 itu positif. Dari 25 ke 40 itu positif gitu ya. Nah, jadi positifnya dia adalah ke sebelah kiri gitu ya, karena adanya pertambahan suhu. Nah, tapi gerakan perpindahan panas itu dari yang besar ke yang kecil gitu ya. Jadi perpindahan panas itu bergerak dari yang gede, dari yang suhunya besar ya ke yang suhunya kecil. Sehingga seolah-olah dia bergerak dari besar ke kecil. Jadi kalau kita ngitung gerak dari 40 ke 25, itu kan dia berkurang gitu ya. Jadi seolah-olah dia berkurang. Nah, jadi pemahamannya seperti itu ya. Kenapa kok
perpindahan panas untuk konduksi itu ada minusnya. Ya, tapi sebenarnya dalam perhitungan tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa. Ya, kecuali kalau dalam soal saya ada pertanyaan, kenapa rumus ini ada minusnya? Nah, maka penjelasannya adalah seperti itu. Karena heat transfer ini kan dia vektor, gitu ya. Jadi memang plus minus juga dibahas, gitu ya. Tapi kalau dalam dunia aplikasi tidak menggunakan minus tidak apa-apa. Tapi kita belajar semuanya aja sekalian, gitu ya. Jadi memang nyatanya ada minusnya di teorinya. Tapi kalau nanti dipakainya tidak pakai minus ya tidak masalah. Cuman kalau ada minus jangan kaget, gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian contoh soal ya. Nah, kemarin juga ada contoh soalnya, saya copy aja sekalian. Nah, ini ya soalnya ya. Jadi, what is the rate of heat flow? Jadi ini kita diminta untuk menghitung transfer panas ya, atau transfer kalor dari sebuah kaca. Kacanya dari sebuah jendela yang mana jendelanya itu kaca. Karena jendela macam-macam ya, ada yang kaca, ada yang tidak pakai kaca gitu ya, ada yang hanya ya macam-macam lah ya. Tapi kebanyakan sekarang jendela pakainya kaca. Yang mana dia luasnya 2 kali 3 meter, 2 kali 3 meter, kemudian tebalnya adalah 1,4 cm. Ya. Dan perlu dikonversi menjadi satuan internasional ya supaya nanti vendornya gitu ya kan kadang kita ngitung kemudian kita serahkan hitungan kita ke bos kita atau ke rekan kita supaya nggak salah karena satuannya sudah satuan internasional. Kalau dalam bahasa ada bahasa Inggris ya, yang mana kita bisa berbicara dengan siapapun dengan menggunakan bahasa Inggris, itu kan bahasa internasional. Kalau satuan ada satuan internasional. Kemudian kita hitung luasnya dulu, 2 kali 3 ya, 2 kali 3 itu sama dengan 6 meter persegi ya, ini salah ini. Nah, kemudian tebalnya adalah delta X 1,4 kali 10 pangkat min 2. Ini sudah. Kemudian delta T-nya. Ini suhunya adalah berapa di sini? Yang suhu dalam adalah 25, sementara yang suhu luar adalah 22. Berarti panas dia bergerak dari yang suhunya tinggi ke suhu yang rendah. Berarti dikurangi dari 273 Kelvin, 298 Kelvin ya, dikurangi 295. Menjadi 3 Kelvin. Kemudian konduktivitas termalnya adalah berapa ini? 0,8 J per S sama dengan watt ya. Watt M, C-nya ini bisa diganti dengan K, tidak masalah. Nah, kemudian dikali-kali semuanya, rumusnya kan H sama dengan minus K. Oh, ini udah ada rumusnya deh ya. H sama dengan minus K dikalikan dengan A, dikalikan dengan delta T, dikalikan dengan delta X. Nah, delta K adalah 0,8 ya. Kemudian luasannya ada 6. Kemudian delta X-nya ada 3. Delta T ya. Delta T, kemudian delta X-nya ada ini ya. Delta X-nya mana tadi? Nah, ini ya. 1,4 kali 10 pangkat min 2. Nanti ketemu jawabannya berapa begitu ya. Nah, itu untuk konduksi. Nah, sekarang kita ke radiasi ya. Jadi radiasi ya di buku ini tuh aneh ya. Jadi tidak ada radiasi, konveksi maksudnya. Jadi di buku ini agak aneh, dia untuk konveksi
tidak ada rumusnya. Nah, kan dari konveksi langsung ke radiasi. Nah, ini tidak ada rumusnya. Nah, tapi saya tuliskan di sini. Nah, sebenarnya saya tidak nulis sih, tapi saya ngambil dari orang lain. Jadi, sebenarnya saya tebalkan ya. Jadi, convection rate equation. Jadi, ini perpindahan panas untuk kalau misalnya kasusnya adalah konveksi. Jadi, convection rate equation ya. Nah, ini dia pakainya Q kecil ya. Jadi dalam kalori itu macam-macam ya. Heat transfer itu lambangnya macam-macam. Jadi jangan bingung kalau beda lambang tapi intinya sama. Intinya satuannya adalah watt ya atau joule per second. Nah, ini satuannya. Tapi simbolnya bisa macam-macam. Ada H, kemudian ada Q kecil, bukan Q besar ya. Kalau Q besar itu kalor. Tapi kalau Q kecil adalah transfer kalor atau transfer panas atau heat transfer. Kemudian ada lagi, nah seperti ini. Tapi jangan bingung ya. Intinya satuannya tetap sama, watt atau joule per second. Nah di screenshot ini saya menemukan dia penggunaannya menggunakan Q kecil ya. Nah, H kemudian dikalikan dengan luas penampang, dikalikan dengan T. Apa ini? T warm ya. Oh, T wall ya. T wall minus T, ini apa nih dia nulisnya ini ya. Ini kita anggap TA gitu ya. TA. Tapi rumusnya sama. Intinya ada Q-nya, ada sama dengannya, ada H, A, kemudian ada T dinding dikurangi dengan T fluida yang bergerak gitu ya. Karena kan konveksi itu mengalir. Namanya mengalir biasanya fluida. Entah dia cairan atau gas ya. Q di sini dia adalah heat transfer rate. Satuannya joule atau satuannya adalah watt atau joule per second. Kemudian H convective heat transfer coefficient. Satuannya adalah, nah ini tergantung bendanya ya, bendanya bagaimana. Nah kemudian ini adalah luasan, surface or exposed area dalam meter persegi. Jadi kalau misalnya kita memasak di panci gitu ya, kemudian airnya bergerak, nah pasti kan ada bagian dari panci itu yang terendam air. Nah itu adalah areanya, gitu ya. Jadi area yang terkena fluida atau terkena cairan atau terkena gas. Nah itu nanti tinggal bagaimana kita menemukan luas permukaan. Ya. Kemudian TW di sini adalah wall temperature. Ini dalam derajat Celcius atau Kelvin. Nah, wall temperature ini ya itu tadi ya, pancinya dipanasi, gitu ya. Pancinya dipanasi, nah berarti kan pancinya punya panas atau suhu pada panci itu. Atau kalau misalnya dalam bentuk selang, maka dia adalah suhu selangnya, ya, atau suhu pipanya, karena pipanya dipanasi. Yang ini adalah TA ya, kita anggap TA. Ini free stream
fluid temperature ya. Nah, jadi ini Nika ya. Nah, kan namanya fluida ada yang bergerak gitu ya. Namanya mengalir ada fluidanya dan fluidanya bergerak. Nah, fluidanya tadi juga kena panas ya. Atau dia membawa atau dia gini, apa namanya? Pasti dia punya suhu awal gitu ya. Nah, suhu awalnya itu juga merupakan free stream feed temperature. Nah, kalau kita gambarkan ya dari yang tadi itu, kan tadi rumusnya yang konveksi adalah Q sama dengan H dikali A dikali T wall kurangi TA. Nah, misalnya saya punya pipa. Ini pipanya warnanya hijau aja, ini pipa gitu ya. Kemudian di dalamnya sini ada air mengalir. Nah, air mengalir ini kan dia pasti ada suhunya ya. Nah, ini suhu air misalnya. Gini aja deh, suhu ini free stream ya. Free stream, stream itu kan artinya aliran ya. Nah, ini airnya pasti membawa suhu atau ada suhunya. Nah, kemudian ini kan pipanya dipanasi. Nah, sehingga di dinding daripada pipa dia ada suhunya ya atau T-wall gitu ya. Kemudian H ini adalah tergantung bendanya ya. Tergantung bendanya. Kemudian apa lagi? Nah, A ini adalah A ini adalah luas ini ya. Luas bidang kontak ya. Nah, ya dihitung luasnya aja, luas di dalam pipa ini berapa. Gitu ya. Menggunakan apa? Kalau pipa menggunakan rumus apa namanya? Tabung ya, tabung bagian dalam. Rumusnya apa? Nah, nanti bisa cek di Google gitu ya. Kemudian untuk hanya ini adalah hanya untuk air gitu ya. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Kalau contoh soalnya ada nggak ya? Saya malah belum nyari contoh soalnya. Mana ya? Soal yang gampang-gampang dulu aja lah. Ini soal-soal batu ujian ya. Nah, ini rumusnya ya. Dia kayak gini rumusnya intinya. Jadi, tapi dia langsung ya, ini agak panjang ini. Ya oke lah, intinya seperti itu ya. Jadi nanti intinya kalau mengerjakan soal, temukan dulu hanya berapa. Biasanya hanya ini diketahui di soal. Kemudian luas penampangnya, kalau tabung ya nanti menggunakan rumus tabung, luas tabung. Kemudian ada T-wall, T-wall adalah suhu daripada dindingnya, dinding tempat fluida itu berada. Kemudian TA adalah suhu daripada free stream-nya atau suhu alirannya. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian setelah ini ada radiasi. Nah, radiasi kan dia memancar ya. Nah, rumusnya, nah kalau di sini ada nih. Nah, ini ya. Nah, di sini radiasi pakainya P ya. Tapi tetap sama saja ya. Jadi apa
mau P, mau Q kecil ya, atau mau apapun itu nanti tetap satuannya joule per second atau watt ya. Ini coba saya tulis lagi. Saya copy aja. Nah, ini rumusnya. Jadi ada P sama dengan, oke saya tulis dulu. P itu adalah ya mungkin di bukunya itu maunya dibedakan lambangnya ya. Tapi intinya sama ya. Heat transfer itu pasti satuannya kalau nggak watt ya joule per second. Kemudian ada E ya. E itu adalah emisivitas ya. Apa nih bahasa Inggrisnya di sini? Nah, emissivity ya. Emissivity berarti emisivitas benar ya. Atau tetap saya tulis saja emissivity karena nggak ada bahasa Indonesianya. Emissivity ya. Jadi emissivity ini dia adalah sifat benda ya. Jadi apa namanya? Benda itu dia memiliki kecenderungan ya. Emissivity itu nilainya dari 0 sampai 1. Semakin benda itu mudah memancarkan panas, maka dia atau semakin mudah benda itu meradiasikan panas, maka dia menuju 1. Ya. Kalau dia semakin tidak meradiasikan panas, walaupun pasti meradiasi, tapi kan kecil, itu dia nilainya semakin ke 0. Jadi ada 0,01, 0,1, atau 0,5, atau 0,98. Nah, nanti ini diketahui dari kalau dalam mengerjakan soal, diketahui soalnya di soal. Oke, sebentar ya. Kemudian ada, nah ini namanya tetapan Stephen-Boltzmann. Nah, jadi ini Stephen dan Boltzmann ini adalah nama orang, kemudian mereka menciptakan namanya tetapan. Ya. Nah, tetapannya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8. Ya. 5,67 kali 10 pangkat min 8, yaitu 5,678. Gitu ya. Satuannya adalah ya W per meter persegi kali Kelvin pangkat 4. Nah, untuk apa ya ini ya? Stephen Boltzmann konstanta itu nilainya tetap ya. Jadi nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Kemudian ada A adalah surface area atau luasan permukaan. Jadi kalau misalnya bendanya lingkaran, bendanya bola, maka menggunakan rumus luasan bola. Ya, kalau bentuknya dia kubus, maka rumusnya menggunakan luasan permukaan kubus. Nah, ini satuannya meter per segi ya. Oke. Kemudian ada lagi T. T ini adalah temperatur benda tersebut ya. Di dalam Kelvin. Oke, kita langsung latihan soalnya saja. Nah, ini ya, a sphere ya. Jadi sphere itu adalah bola ya. Dengan emisivitas E sama dengan 0,42. Nah, dari mana ketemu ini?
Ya, kita tidak tahu. Intinya mereka memberikan informasi seperti itu. Ya, kemudian ya mungkin tentunya dengan serangkaian penelitian kemudian ditemukan bahwa oh sphere untuk yang ini adalah 0,42. Kemudian untuk radius bola tersebut adalah 25 cm dan suhu benda tersebut adalah 27 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya saya buat ya, ini misalnya sfernya ya, jadi ini bentuknya bola ya. Dia E-nya adalah 0,42. Kemudian radiusnya adalah 25 cm atau sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 1 meter. Benar ya? Oke, coba. 25 kali 10 pangkat min 2 meter sama dengan, oh benar ya, 2,5 kali 10 pangkat min 1 meter. Ya. Kemudian suhunya adalah 27 derajat Celcius, tapi perlu kita jadikan Kelvin ya, berarti 273 ditambah 27, berarti dia 300 Kelvin. It's placed in a room with a temperature of 2 degree of Celsius. Jadi dia bola ini ditempatkan di sebuah ruangan dengan suhu luar ya atau suhu di ruangan tersebut adalah 2 derajat Celcius. Nah, ini suhu ruangnya adalah room gitu ya. Sama dengan 2 derajat Celcius atau sama dengan 275. 275 ya. 275. Ini 27. Oh ya, ini 2 tambah berarti pas ya. Oke. 275 Kelvin. Nah, kemudian kita disuruh menghitung what is the rate of energy leaving the sphere gitu ya. Nah, jadi untuk yang A ini kita diminta untuk berapa energi yang diradiasikan oleh benda tersebut gitu ya. Nah, kita pakai rumus tadi ya. Nah, pakai ini ya, P sama dengan emisivitas dikalikan konstanta Boltzmann dikalikan dengan luasan permukaan dikalikan dengan temperatur sphere ya di pangkat 4. Jadi E-nya adalah 0,42 ya. 0,42 kemudian konstanta Boltzmann-nya, Stephen Boltzmann-nya 5,67 dikali 10 pangkat min 8. Kemudian luas permukaan. Nah, luas permukaannya menggunakan luas permukaan bola ya, atau sphere. Gitu ya. Misalkan 4/3 kali pi R pangkat 4. Ya. Ini karena saya malas ngitung, saya langsung pakai rumus ini aja. Nah ini ya, ini enaknya ada internet. Oh, luasnya 4pi R kuadrat ya. Kalau ini untuk volumenya ya, saya lupa maaf. 4pi R kuadrat. Kalkulator. Jadi kan ini berarti 4 kali pi, R-nya berapa ini? 2,5 kali 10 pangkat min 1 dikalikan kuadrat. Nah, tapi saya langsung aja ya. Radiusnya berapa tadi? Radiusnya adalah 25 cm. Nah, jawabannya volumenya ada, surface area-nya ada. Nah, surface area-nya adalah
Kok dalam meter saja sekalian. (0,25 meter). Ini ya, surface area-nya 0,785. Gitu aja ya. 0,785 meter persegi. Nah, kita masukkan ke sini 0,785 meter persegi. Nah, kemudian T-sphere. T-sphere itu adalah temperatur bulannya. Jadi temperatur bulannya adalah tadi 27 derajat Celcius dijadikan 300 dijadikan Kelvin 300. Jadi 300 pangkat 4. Nah, silakan dihitung berapa ini. Jawabannya adalah watt. Ya. Itu untuk yang jawaban nomor A. Jawaban nomor A. Ya. Jadi panas yang ditinggalkan atau panas the heat energy leaving the sphere. Jadi panas yang dikeluarkan. Panas yang dikeluarkan itu kan berarti panas yang meninggalkan bola, gitu ya. Itu ada sekian ya. 0,42 kali sekian sekian sekian. Jawabannya berapa itu watt, gitu ya. Nah, sekarang yang B. Yang B, what is the rate of heat energy entering the sphere? Ya, jadi tadi kan meninggalkan atau yang dikeluarkan oleh bola. Nah, sekarang yang diserap. Nah, bagaimana yang diserap? Nah, itu tetap sama ya rumusnya, pakai yang rumus ini tadi, tapi saya pakai warna yang lain aja biar beda. Kayak ini yang B. Jadi P sama dengan emisivitas kali Stephen Boltzmann kali A kali T room. Ya, pangkat 4. E-nya sama 0,42 dikalikan dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8. Nah, A-nya juga sama. Nah, bedanya karena dia menyerap, berarti kan panas yang diserap adalah panas yang dipancarkan oleh ruangan, gitu ya. Nah, panas yang dipancarkan oleh ruangan itu menggunakan suhu yang room ini tadi. Berarti 2, 7, 5 pangkat 4. Nah, ini berapa jawabannya ya? Nah, misalkan ini jawabannya adalah Y. Yang ini jawabannya adalah X. Nah, itu untuk menjawab yang C ya. Nah, sekarang pertanyaannya kan, kira-kira bola itu lebih banyak memancarkan energi atau memancarkan panas atau lebih banyak menyerap panas? Nah, itu caranya dengan menggunakan hitungan yang nomor C. What is the net rate of heat energy from the sphere? Nah, net energinya itu dikurangi ya. Sepertinya yang besar adalah X. Jadi yang dipancarkan ya, dikurangi diserap. Nah, yang dipancarkan tadi kan X ya. Sebentar ya, ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Nah, baik, kita lanjutkan. Mohon maaf, tadi ada telepon. Jadi, yang dipancarkan adalah X, ya. Kemudian dikurangi yang diserap. Itu adalah Y. Tapi, kalau kita lihat, sepertinya lebih banyak yang dipancarkan. Karena yang dipancarkan 300 pangkat 4. Ya, sementara yang diserap 275 pangkat 4. Pangkat 4 itu kan panjang ya. Bedanya jauh gitu ya, pangkat 4. Jadi kalau menurut saya benda ini lebih banyak memancarkan daripada menyerap. Nah, untuk nomor D nanti kita bahas untuk ujian ya. Jadi nanti yang nomor D ini kemungkinan besar polanya akan masuk untuk ujian. Jadi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, tapi intinya A, B, C. Kalau D keluar, kemungkinan A, B, C juga keluar ya. Tapi nanti kita bahas di pertemuan besok. Oke, nah ini untuk radiasi ya.
Jadi kita sudah ada 3 ya. Ada perpindahan secara konduksi, kemudian perpindahan secara konveksi, dan perpindahan secara radiasi. Nah, materi terakhir adalah tetap masih heat transfer. Tapi khusus dinding komposit. Ya. Jadi, sebentar ya. Oke, heat transfer ya terkait dinding komposit. Nah, ini sebenarnya adalah perkembangan dari konduksi ya. Tapi dikembangkan ya. Nah, maksudnya komposit itu seperti apa? Jadi kalau yang normal ya, kali ini ada benda gitu ya, ada dinding. Nah, ini misalnya T yang sebelah sini adalah 40 derajat Celcius, yang sebelah kanan adalah 25 derajat Celcius. Nah, ini kan dia bergeraknya pasti seperti ini. Nah, bergeraknya seperti itu. Nah, ini dia hanya menggunakan satu tipe dinding. Ya. Jadi ini dindingnya gini, cuma satu. Nah, yang dimaksud dengan komposit, jadi komposit itu sebenarnya ilmu bahan ya, ilmu material ya. Jadi kalau ditanya material, ini kalau ditanya dosen ya, dosen teknik material, jadi material itu dia dibagi menjadi 3. Ada logam, kemudian keramik, dan polimer. Kalau logam, ini cuma ini aja. Jadi dibaginya menjadi 3 material besar. Kelompoknya cuma ada 3. Kalau logam ya besi, baja, titanium, aluminium, timbal, dan sebagainya. Kalau keramik ya Fe3C gitu ya, CaCO3 itu keramik. Kalau polimer ya contoh yang paling gampang itu plastik gitu ya. Nah, kombinasi dari ketiga hal ini ya entah logam dengan keramik atau logam dengan polimer atau keramik dengan polimer itu namanya komposit. Nah, jadi komposit itu dibuat untuk menggabungkan beberapa sifat baik material. Ya, mungkin logam bagusnya di ini tapi jeleknya di ini. Sementara polimer bagusnya di itu, jeleknya di itu. Ya udah gabungkan saja logam dan polimer supaya efek baik dari logam bisa bersatu dengan efek baik dari polimer. Nah, gitu. Intinya gitu. Nah, ini komposit ya. Dindingnya satu. Nah, kalau dinding komposit itu bagaimana? Nah, kalau dinding komposit dia dindingnya berlapis-lapis ya. Nah, misalnya ini ada 2, jadi lebih dari 1 intinya. Nah, misalnya yang satu adalah warnanya biru, dan komposit tidak harus beda material ya. Ibaratnya logam dengan logam itu juga komposit. Jadi misalnya baja dengan aluminium misalnya ya, atau polimer misalnya plastik A dicampur dengan plastik B. Nah, itu juga komposit. Jadinya komposit itu adalah penggabungan 2 jenis material. Ya, 2 material atau lebih. Entah jenisnya sama-sama logam misalnya, atau bisa berbeda. Nah, ini yang tipe kedua. Ini misalnya T adalah 40 derajat Celcius. Nah, T ini ada juga 25 derajat Celcius. Arah daripada panas atau heat transfernya itu akan tetap dari yang tinggi ke yang rendah suhunya. Nah, tapi kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini ya,
kalau ini masih bisa kita menggunakan H sama dengan KA, ya ada minusnya gitu ya misalnya ya. A delta X per delta X. Nah, kalau ini bisa, kalau kalau konduksi cuman dindingnya satu. Kalau konduksi komposit, kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Sehingga ada rumus pengembangan lah gitu intinya ya. Nah, ini rumus pengembangannya ada di ada di sini ya. Di buku itu di bagian, nah ini ya. Jadi rumusnya itu ada dua sebenarnya. Rumusnya yang pertama ada dinding komposit. Ada dua rumus, tapi rumusnya ini bukan rumus yang berbeda ya. Tapi rumusnya ini adalah rumus hitung pertama, kemudian hasil dari hitung yang pertama digunakan untuk menghitung yang kedua. Jadi ada dua langkah. Yang pertama kita menghitung namanya R ya. Di sini R sama dengan delta X dibagi K dikalikan dengan A. Ini yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya apa namanya, dari HP saya aja. Yang kedua itu saya agak lupa ini. Nah, ini yang tadi saya katakan pakainya, nah ini ya. Jadi TH itu T hot ya, T yang tinggi, temperatur tinggi dikurangi T cold ya, dibagi dengan R total ya. Nah, jadi saya menggunakan rumus ini karena kalau pakai yang di rumus ini saya agak ya sebenarnya rumusnya ini ya. Nah, sebenarnya rumusnya ini ya. Cuman saya lebih nyaman menggunakan yang ini karena kalau ini tuh harus menjelaskan lagi gitu loh. Nah, kalau ini insya Allah lebih mudah. Jadi yang pertama, step pertama kita menghitung yang nomor satu ini, kemudian step yang kedua kita menghitung nomor yang dua. Jadi rumusnya dua, tapi dua ini adalah kesinambungan ya. Jadi ngitung yang satu dulu, kemudian ngitung yang dua. Nah, di sini ada R total. R total itu apa? Jadi setiap dinding dia punya R-nya masing-masing. Jadi kita harus menghitung R yang pertama, kemudian kita harus menghitung R yang kedua. Kalau misalnya dindingnya ada 3, ya R-nya 3, kalau 4 ya 4, dan seterusnya. Oke, nah ini saya sampai jam berapa ya? Sebentar. Kalau puasa itu saya sampai jam, oke. Nah, kita pertama hitung yang R-nya dulu. Nah, jadi R ini seperti apa? Ini sepertinya juga sudah ada contoh soalnya. Wah, belum ada contoh soalnya ya. Oke. Contoh soalnya besok aja saya cari ya. Tapi intinya begini. Hitung R itu kalau di buku ini R itu disebut sebagai thermal resistance ya. Satuannya tidak ada ya. Kemudian untuk delta X ini adalah tebal. Satuannya M. Kemudian K ya. K itu konduktivitas termal ya. Jadi K itu konduktivitas termal. Kemudian untuk A itu adalah luas ya. Luas nampang.
Saya itu kadang kalau pakai buku ini tuh di bagian beberapa itu gampang mudah dipahami, tapi di tempat yang lain tidak. Kemudian ada informasi yang lengkap, tapi di bagian lain ada yang tidak lengkap. Jadi mungkin saya harus menambahkan sendiri ini ya. Oke, kita pertama akan belajar yang terkait yang ini dulu. Nah, ini ya. Delta X per KA. Nah, sebenarnya untuk menghitung thermal resistance itu mudah ya. Jadi misalnya gimana gambarnya? Oke, gini aja deh. Nah, jadi misalnya ini ada dua benda, bendanya berbeda. Ini yang ini merah. Kemudian yang sebelah kanannya adalah warnanya biru ya. Intinya beda benda. Nah, di sini itu ada R-nya. Ini R2 misalnya. Ini adalah R1. Nah, di yang R1 ini dia punya tebal. Nah, ini delta X1. Sementara yang biru itu adalah delta X2 ya. Nah, karena bendanya beda-beda ya, maka yang K2 ini dia punya yang nomor 2 warna biru ini dia punya K2, artinya dia punya konduktivitas termal untuk dirinya sendiri. Ya, sementara yang merah dia juga punya K2. Nah, nanti ketika menghitung R1 ya simple ya. Nah, ini misalnya di sini ada luasnya ya. Luasnya kita anggap karena dia bentuknya sama gitu ya. Dia bentuknya sama, luasnya sama tapi tebalnya berbeda. Nah, misalnya di sini lebarnya adalah ini lebar ya. Sementara yang di sini adalah tinggi. Nah, nanti untuk menghitung luasnya, karena dia satu ukuran ya untuk luasnya, jadi nanti lebar kalikan tinggi, nanti ketemu A. Jadi kalau untuk yang merah, berarti ya tebal 1 dibagi dengan K1 dikalikan dengan A1. Sementara untuk yang R2, ini delta X2 dibagi K2 dikalikan dengan A2. Dan seterusnya. Gitu ya. Untuk hitungan-hitungannya insya Allah sudah pada bisa lah ya. X kan dia cuma tebal, sudah diketahui. Kemudian K nanti juga akan diberikan informasinya. Kemudian luasnya tinggal ngitung luasnya saja. Kan ini arah panasnya itu dari misalnya sini T hot ya. Sementara yang sebelah sini T cold. Ya, ini T hot itu T panas, T cold itu T dingin. Nah, berarti kan dia jalannya panas itu dari hot ke cold ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini jalannya panas. Nah, berarti kan kelihatan mana yang tebal, mana yang tebalnya, kemudian mana yang luasnya. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, sebelum kita masuk ke menghitung R total, kita harus tahu bahwasannya R total itu dijumlahkan ada caranya masing-masing. Ya.
Jadi R total. Nah, menghitung R total itu ada seri dan ada paralel, ya. Oke. Nah, maksudnya seri itu gimana? Nah, saya gambar lagi nih. Saya gambar komposit, gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah T panas, di sini adalah T cold atau T dingin. Nah, berarti kan dia arah pergerakan panasnya dari panas ke dingin. Nah, berarti arah gerakan panasnya seperti ini. Ini saya tulis sebagai, nah ini aja ya. Boleh H, boleh yang lainnya sebenarnya, tapi nah saya tulisnya kayak gini. Nah, berarti apa? Berarti ini disebut sebagai seri. Kenapa? Jadi kalau misalnya saya simbolkan setiap, oke ini saya warna sebagai hitam aja ya, ini hitam. Kemudian ini biru. Kemudian ini orange gitu ya. Nah, ini disebut seri kenapa? Karena dia seperti orang berbaris. Ketika dulu kita TK atau SD akan masuk kelas. Itu kan kita berbaris ke belakang satu-satu. Itu artinya kita melakukan perbarisan secara seri. Nah, kalau misalnya saya buat lambang gitu ya. Ini warnanya hitam. Ini adalah dinding pertama. Kemudian ini adalah dinding yang kedua. Ini adalah dinding yang ketiga. Nah, ini disebut sebagai susunan seri ya. Jadi di sini ada R1 ya, ini kan R total ya, R1. Kemudian di sini ada R2. Nah, kemudian di sini ada R3. Nah, R totalnya bagaimana? Nah, R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, jadi kalau susunannya seri itu tinggal ditambahkan saja. Nah, sekarang gimana kalau susunannya tidak seri atau paralel misalnya. Nah, susunan paralel itu seperti ini. Ya, jadi ini ada T hot di sini, ini ada T cold. Nah, ini baru namanya susunan paralel. Ya, jadi ini yang hitam, kemudian ini yang biru, kemudian ini yang kuning. Nah, arah transfer panas itu kan dari yang tinggi ke yang rendah. Nah, ini transfer panasnya seperti ini ya. Nah, ini transfer panasnya. Nah, beda ya. Jadi kalau yang atas dia seperti ini, ya mau seperti apa nih? Ya intinya tumpukannya seperti ini. Tapi untuk yang bawah, yang ini adalah seri, ini yang paralel. Yang paralel tumpukannya seperti ini. Nah, lalu bagaimana untuk R totalnya? Nah, untuk R totalnya, ini kalau saya buat sebagai gambar, dia seperti ini gambarnya. Dimulai dari yang hitam ya, R1 dulu. Kemudian yang biru. Kemudian yang kuning. Nah, ini seperti ini. Nah, R totalnya gimana? Cara menghitung R total, ini R1, kemudian yang biru adalah R2,
Sementara yang kuning, orange ya adalah R3. Nah, bagaimana kita menghitung R totalnya? Menghitung R totalnya adalah caranya 1 per RT, ya, 1 per R total, sama dengan, oh ini harusnya warnanya lain aja nih. Ini 1 per R total, itu sama dengan 1 R1 ditambah 1 R2 ditambah 1 R3 gitu ya. Sekarang kita coba ngitung gitu ya. Bagaimana kalau seri dan bagaimana kalau paralel. Nah, ini saya hapus saja yang sebelah sini. Nah, kalau seri sebenarnya simple ya tapi nggak apa-apa. Saya contohkan. Nah, misalnya tadi sudah ngitung pakai ini ya. Jadi kan R sama dengan delta X per K kalikan A. Dihitung, ketemu, ternyata R1-nya adalah, ketemu bahwasannya R1 adalah misalnya, berapa ya enaknya ya? Misalnya 4. Nah, gini ya. Satuannya K per W ya. Kemudian yang R2 5 K per W, kemudian yang ketiga 6 K per W. Nah, ini gampang ya, tinggal ditambahkan semua saja. Berarti R total sama dengan 4 tambah 5, R1 tambah R2 tambah R3. 4, 5 tambah 6. Berarti 15 K per W. Nah, ini untuk R totalnya. Kalau disusun secara seri. Nah, bagaimana kalau misalnya disusunnya secara, kalau misalnya disusunnya secara paralel? Nah, kalau disusun secara paralel, misalnya sama tadi ya, R1 sama dengan 4 K per W, kemudian R2 sama dengan 5, R3 sama dengan 6. Nah, cara ngitungnya gimana? Kita tulis dulu ini ya, 1 per RT. 1 per RT sama dengan R total ya. 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, 1 per RT sama dengan 1 per R1. 4. Ya. 1/4 tambah 1/5 ditambah 1/6. Nah, ini matematika biasa ya. Matematika SD kelas 6 apa ya? Atau SMP ya. Jadi ini kita cari berapa nih? 60 ya. Nah, 60 bagi 4, ini 15. 60 bagi 5, 12. 60 bagi 6, 10. Ya. 15 tambah 12, 27. Berarti 37 ya. Benar ya? 10, 22. Nah, kan ketemu 1 RT sama dengan 37 per 60. Nah, berarti RT per 1 atau sama dengan RT sama dengan dibalik aja. 60 per 37. Nah, ketemu R totalnya adalah 60 per 37 Kelvin per watt. Nah, jadi itu ya untuk menghitung seri dan paralel. Nanti untuk penerapannya, ini kan kita baru mencari R-nya ya. Padahal nanti baru R-nya, padahal nanti setelah ini kita harus mencari ini. Gitu ya. Tapi ini simpel sih sebenarnya. Jadi kan tadi bendanya seperti ini ya. Misalnya T hot min TC ya. Nah, berarti heat transfernya berapa? Ya sudah dimasukkan TH berapa panasnya, kemudian suhu yang rendah berapa, masukkan di sini, kemudian dibagi R total. Nah, R totalnya ya gimana tadi? Seri, paralel, ataukah apa gitu kan?
dimasukkan ke sini, kemudian dibagikan, nanti ketemu nilai ini, gitu ya. Tapi itu nanti akan saya bahas besok saja, karena kemungkinan besar juga akan masuk untuk materi ujian. Oke. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita masih ada waktu sekitar, kalau di tempat saya ada jam 8 sampai kita sampai jam 8, tapi mungkin saya akhiri dulu, saya istirahat bentar, untuk kemudian saya lanjutkan ke kelas yang selanjutnya. Oke, silahkan bagi ada yang bertanya, bisa raise hand atau tulis di kolom komentar. Oke, baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Nanti materi untuk ujian tengah semester adalah materi sampai pada hari ini. Insya Allah, pekan depan kita akan membahas soal, atau mungkin saya beri PR dulu, nanti kita akan bahas soalnya. Ya, intinya itu untuk persiapan UTS, begitu ya. Dan jangan hanya menitik beratkan pada ujian saja, tapi juga tugas-tugas sekaligus presensi juga dikerjakan, karena itu menambah nilai, gitu ya. Karena kalau tidak ada itu, nanti nilainya ya pas-pasan. Kadang saya ingin meningkatkan nilai dari ujian itu juga harus ada alasannya, tidak boleh menambah tanpa ada alasan. Oke, baik, mungkin itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya semakin berkah dan tidak mengurangi produktivitas kegiatan lainnya. Karena dulu Rasulullah pernah perang ketika bulan Ramadan, ya. Bukan berarti ketika Ramadan Rasulullah tidak berperang. Justru malah kemenangan-kemenangan besar itu terjadi di bulan Ramadan. Baik, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.